Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa UHB, ya khususnya Prodi Teknologi Informasi dan Prodi Informatika. Selamat datang di perkuliahan Sistem Tertanam ataupun Sistem Embedded. Dan mata kuliah ini akan dijadwalkan ya pukul 12.50 sampai 15.40 di hari Jumat ya. Seharusnya sistem tertanam ini harus dilakukan secara praktikum di lab ya, nah, menggunakan microcontroller. Tapi kalau teman-teman untuk pertemuan pertama ini menginginkan online ya, jadi kita harus menggunakan video dan skala. Ya, itu tidak apa-apa ya. Nah, saya sebagai dosen pengampu akan mengajak kalian berdiskusi dan kita akan belajar bersama-sama ya, belajar bersama-sama untuk mempelajari dari sistem tertanam ini. Oke, nggak usah khawatir dulu tentang gambar-gambar ini ya. Ini tidak sesulit yang kalian pikirkan. Mungkin kalau anak-anak dari TI itu ini sesuatu yang biasa ya, tapi kalau untuk anak-anak informatika memang harus sedikit belajar tentang elektronika. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, kita akan belajar bareng dan kalau teman-teman mengikuti dengan benar, nah, kalian akan bisa melewati mata kuliah ini dengan baik. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan bahas tentang sistem tertanam di pertemuan pertama ini. Dan biasa ya untuk referensinya saya gunakan dari beberapa sumber ya, ada dari buku gitu ya, dari e-book, ada dari internet, ada dari buku ajar gitu. Saya combine jadi satu biar teman-teman memiliki materi yang update. Terus untuk bahasan hari ini adalah kita akan membahas 3 poin penting dari sistem embedded ataupun sistem tertanam. Ada apa aja? Itu ada apa itu sistem embedded, ada kategorinya atau klasifikasinya, lalu arsitekturnya itu bagaimana ya untuk sistem embedded ini. Nah, sebelum bahas itu, kita akan pahami dulu beberapa objek-objek ini ya. Objek ini sudah tidak asing ya di lingkungan kita ya. Ini kita sering lihat di TV bahwa ada sebuah industri yang menggunakan robot gitu ya. Ada GPS yang kita apa ya, menggunakan GPS tracker gitu ya. Kita mencari titik-titik ya. Mungkin kalau teman-teman bisa melihat itu aplikasi pesan makanan online ya. Teman-teman lihat driver menjemput makanan kita dan mengirimkan makanan ke kita itu ya. Kalau lagi jam-jam lapar ya kan kita pesan makanan online gitu ya. Lalu kalau kita udah pesen, kita udah bayar juga, nanti tiba-tiba kita bisa ngelihat si drivernya itu mengantarkan makanan ke kita ya teman-teman ya, mengantar makanan dan itu secara real time gitu. Terlihat banget, wah ini dari jalan ini sudah sampai ini. Ini GPS receiver contohnya. Lalu ada digital kamera ya untuk teman-teman yang senang foto-foto gitu ya. Dulu booming banget tapi sekarang udah semakin canggih. Lalu ini jadul nih teman-teman ya. DVD player sama MP3 player. Ya, kalau teman-teman punya berarti kita seumuran. Enggak ya, teman-teman pasti lebih muda dari saya gitu ya karena generasinya itu udah generasi bukan generasi milenial ya, tapi generasi apa tuh? Yang terbaru ya. Nah, biasanya kalau DVD player, MP3 player itu kan udah jadul ya. Kalau sekarang itu udah kita mau nonton film tinggal streaming saja via YouTube, via Netflix gitu ya. Ataupun kalau MP3 player ya kita tinggal dengerin aplikasi kayak Spotify gitu. Ya kan tidak usah dengan device object sistem tertanam seperti ini. Lalu ada gaming console, fotokopi, microwave, dan ada top boxes. Nah, objek-objek ini yang sudah sering kita lihat dan mungkin kita gunakan itu kita sebut dengan sistem tertanam. Oke, kalau sudah lihat objeknya, sekarang secara teori itu apa ya? Aduh, teori ini ya, teori yang harus kita pahami dengan benar sebelum kita melakukan praktikum. Oke, jadi sistem yang menempel di sistem lain itu disebut dengan sistem tertanam ataupun embedded system. Nah, dia si embedded ini tentunya dia adalah juga sebagai rangkaian elektronik ya, karena kalau mau menempel ke sistem lain biasanya tuh rangkaian elektronik ya. Dia tuh kan secara digital dan merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar ya. Jadi
part of the bigger system gitu ya. Jadi bagian dari sistem yang lebih besar. Dan dia itu biasanya bukan berupa sistem elektronik. Maksudnya sistem yang lebih besarnya itu bukan sistem elektronik misalnya gitu ya. Lalu kata embedded ini menunjukkan bahwa dia itu merupakan bagian. Oke, ini kata kuncinya. Bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. Oke. Lalu embedded system biasanya merupakan aplikasi yang ditunjukkan secara spesifik ya, yang didesain khusus untuk aplikasi tertentu. Contohnya apa? Dari sistem embedded ini ada instrumentasi medis gitu ya, ada proses kontrol, ada automated physical control dan perangkat komunikasi ya, contohnya ponsel. Oke Pak, teorinya mungkin saya sudah sedikit paham. Terus apa lagi Pak? Kok saya tadi ngelihat ada gambar microcontroller di depan gitu ya. Jadi saya sedikit parno nih Pak terkait dengan mata kuliah ini. Oke, oh ini yang maksudnya ya. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu microcontroller yang digunakan untuk teman-teman mahasiswa yang sedang belajar tentang IoT, ya Internet of Things ataupun membuat sistem tertanam, sistem embedded gitu ya. Jadi kalau udah belajar sistem embedded, ya kita mau nggak mau harus mempelajari bagaimana kita membuat salah satu modul dengan microcontroller ataupun sensor-sensor yang ada di dalamnya. Nah, tapi nanti kita mencoba belajar itu ya. Jadi kalau sudah embedded system itu pasti diimplementasikan dengan microcontroller ini. Ada kan banyak tuh microcontroller ya, ada Arduino, ada Node MCU, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi gitu ya. Itu banyak ya sebetulnya ya. Cuma nanti kita akan belajar dengan ESP32 ataupun Arduino ya sebagai bahan latihan kita dalam mempelajari sistem embedded system. Oke, kita lanjut materinya. Untuk struktur sistem embedded sendiri, kalau kita gambarkan, itu ya teman-teman ya, pasti dia punya power supply. Ya kan? Ya harus dapat ada supply powernya apa? Apakah dari baterai gitu ya, ataupun dari listrik gitu ya, dengan tegangan tertentu gitu ya, misalnya, ataupun dengan baterai secara spesifik itu ada. Kalau sudah ada power supply, itu kita akan kenalan dengan input dan output device-nya. Ya, dan tentunya menggunakan protokol-protokol untuk input dan output device-nya. Seperti ada converter, ada UART gitu ya, ada infrared ports gitu ya. Nah, di microcontroller ini ya, contohnya ya, yang digunakan untuk sistem embedded ini, dia juga punya yang namanya CPU. Nah, kita kan kenalnya CPU itu hanya di laptop gitu ya, ataupun PC kita gitu. Nah, ternyata di microcontroller juga ada CPU juga ya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman telah belajar tentang organisasi komputer gitu ya. Wah, ada CPU, Central Processing Unit. Nah, itu kita pikirkan hanya ada di PC saja ya atau di laptop. Nah, di microcontroller itu juga ada teman-teman, namanya Central Processing Unit. Nah, selanjutnya dia juga punya memori. Oke, memorinya ada ternyata ya di microcontroller ini. Oke, kita lanjut. Kalau kita lihat contoh microcontroller seperti Arduino dengan Atmega seperti ini, ya teman-teman. Sebetulnya dalam kerangka seperti ini tuh ada skema seperti ini. Ada port input ataupun output ya. Ini ya, ada port input gitu ya. Ini input outputnya misalnya ke lampu, ke LED gitu ya. Ini input nih. Contoh-contohnya ada port-port input, ada port-port output. Misalnya ini dijadikan output ke mana atau kita input dari sensor lewat sini itu bisa. Jadi di sini ada port input, output, lalu protokol untuk mengatur input dan outputnya biasanya kalau di Arduino adalah UART ataupun antarmuka serialnya. Nah, di sini juga terdapat memori 2 KB dan memori program 32 KB. Lalu ada CPU ya, di sini ada CPU-nya. Lalu ada EEPROM ya, dia tuh memori juga ya, yang sifatnya non volatile. Oke, kita lanjut. Dari detail gambar tadi, UART ataupun Universal Asynchronous Receiver atau transmitter
Receiver berarti kita menerima data ya dari sensor, dan transmitter itu mengirimkan data. Jadi dia ada interface-nya atau antarmuka yang digunakan untuk komunikasi serial seperti pada RS232, RS4 ataupun pin-pin yang ada di sini ya. Ya, makanya di transmitter, receiver ya, inputan sini pin-pin ini bisa digunakan untuk itu. Lalu untuk RAM yang 2 KB itu biasanya disebut dengan memori kerja ya, sifatnya volatile, hilang. Jadi kalau si microcontroller ini tidak terhubung dengan baterai ataupun dengan listrik, maka memori yang tersimpan itu hilang. Nah, dia itu digunakan oleh siapa? Variabel-variabel di dalam program. Misalnya, teman-teman ingin memprogram sebuah aplikasi IoT untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Nah, tentunya teman-teman menyimpan memori sementara itu di variabel-variabelnya. Misalnya, variabel A, misalnya 2 detik gitu ya, itu pengaturannya gitu. Itu kalau dimatikan ya, tidak terhubung dengan baterai gitu ataupun listrik, itu kalau itu nggak bisa, ya, hilang dia memori yang variabel. Lalu juga ada yang 32 kilobyte RAM flash memory. Nah, dia sifatnya non volatile. Ya, jadi digunakan untuk menyimpan program yang dimuat dari komputer. Oke, misalnya teman-teman menginstal Arduino ya. Arduino-nya udah digabungkan dengan sensor GPS gitu misalnya. Nah, program-program untuk mengatur GPS itu disimpan di sini di flash memory ya, di flash memory. Sehingga ketika dijalankan ya program itu akan mendapatkan meresave ya data GPS itu ya. Jadi walaupun tidak terhubung dengan listrik gitu ya, dicabut gitu ya, itu masih tersimpan datanya. Sehingga ketika suatu saat terhubung dengan listrik kembali atau baterai, maka sistem itu tetap bisa digunakan. Aduh Pak, aduh ini kok ini bahasanya pusing Pak. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pusing berarti tanda teman-teman belajar ya. Otaknya dipakai untuk belajar. Nah, nanti terkait dengan flash memory dan yang sifatnya volatile dan non volatile itu akan terlihat dengan jelas ketika teman melakukan praktikum ya. Karena kalau masih teori itu memang kita masih meraba-raba ya teman-teman ya. Apa sih yang mau kita buat gitu ya? Outputnya apa? Ini pin apa gitu ya? UART itu apa? Terus EEPROM itu apa gitu. Dan lanjut nih, EEPROM ini ya, EEPROM gitu ya, sifatnya non volatile juga. Ya, jadi digunakan untuk penyimpan data yang tidak boleh hilang saat daya dimatikan. Tidak digunakan pada papan Arduino. Nah, namun bisa diakses atau diperoleh pemakai dan digunakan sesuai kebutuhan. Jadi dia tidak ada di papan Arduino ya, dia terpisah. Lalu ada CPU ya, dia itu merupakan salah satu bagian dari microcontroller juga untuk menjalankan setiap instruksi dari program ya. Jadi microcontroller punya yang namanya CPU. Lalu ada port input output. Nah, itu dari mana? Dari pin-pin ya. Pin-pin yang menerima data baik secara digital ataupun analog ataupun menghasilkan output digital ataupun analog. Ini ya, pin-pin ini bisa kita gunakan untuk menerima ya receiver RX ataupun transmitter. Ini juga ada SPI gitu ya, ada I2C gitu. Ada SDA, SCL. Itu nanti kita akan jelaskan ketika kita praktikum ya, teman-teman ya. Untuk contoh aplikasinya, ya untuk aplikasi embedded ini ada dari aerospace gitu ya untuk sistem navigasi, sistem pendaratan otomatis, flight attitude control, engine control, space exploration gitu ya. Itu digunakan juga untuk aerospace, ada otomotif, misalnya ada fuel injection control, passenger environmental controls gitu ya. Ada anti locking braking system, ada airbag controls gitu ya. Kalau naik mobil kecelakaan itu kan airbagnya tuh secara otomatis gitu ya, dak gitu kan. Itu menggunakan sistem embedded. Jadi ada program khusus yang tertanam di situ ya teman-teman di mobil. Dia menempel di mobil. Jadi ketika ada kecelakaan, indikasi menabrak gitu, dia airbagnya akan aktif gitu. Lalu ada GPS mapping ya, sudah saya jelaskan tadi tentang kita pesan makanan pada aplikasi pesan makanan online, kita melihat drivernya sudah di mana, posisi makanan kita akan sampai jam berapa gitu tuh kelihatan semua. Lalu untuk mainan anak ya, toys gitu ya, ada video game gitu ya, kita bisa um,
menjadikan itu sebagai sistem embedded itu di video game ada milestone system dan sebagainya. Lalu ada di komunikasi sendiri ada satelit gitu ya, ada network routers, ada switch hub gitu ya. Itu hub kan dia dimaksud dengan sistem embedded juga. Jadi hub itu kan satu, dia bisa menghubungkan beberapa LAN gitu misalnya ya, ataupun router-router lain gitu ya. Jadi dia akan sistemnya harus terhubung dan tergabung dengan sistem yang lebih besar. Lalu ada peralatan komputer, ada printer, scanner, keyboard, display, modem, hard disk, CD-ROM, USB, CD-ROM. Kok saya tulis CD-ROM ya, padahal udah tidak ada mungkin ya di beberapa laptop tuh CD-ROM sudah tidak ada, ataupun USB-nya saja udah USB tipe berapa sekarang ya, udah update banget ya. Printer ya, contohnya saya objeknya ada printer. Printer disebut dengan sistem embedded karena apa? Karena dia menempel pada komputer. Misalnya kita ingin ngeprint gitu ya. Nah, printer ini kan terpisah tuh, terpisah. Tapi kalau kita mau jadikan sistem, dia kalau kita ngeprint datanya dari komputer kita, gitu ya, ataupun dari laptop kita harus colokan ke printer. Nah, si printer ini disebut dengan sistem embedded karena apa? Karena dia akan menempel pada komputer kita. Ya, jadi kalau ngeprint gitu ya, printer ini disebut dengan sebagai sistem embedded ataupun scanner gitu ya, keyboard gitu, keyboard yang jelas ya, keyboard eksternal gitu, itu juga sistem embedded. Lalu di peralatan rumah tangga ada mesin cuci, microwave gitu ya, televisi gitu ya kan, stereo, sistem alarm gitu, alarm kebakaran misalnya gitu ya, ada kamera digital, radio, ada cellphone gitu. Itu juga disebut dengan sistem embedded. Nah, untuk kategori sendiri ataupun klasifikasi dari sistem embedded sendiri ada yang memang sifatnya mandiri, stand alone, aku sendiri aja. Jadi gitu ya, jadi sifatnya mandiri. Maksudnya adalah sistem embedded ini dapat berfungsi secara independen. Nah, kalau yang sebelumnya sudah saya contohkan itu adalah sistem-sistem embedded yang harus terhubung dengan sistem yang lebih besar. Tapi ternyata ya teman-teman, sistem embedded ini ada yang bisa berfungsi secara independen. Contohnya adalah mesin cuci, ponsel atau sistem apapun yang bekerja sendiri tanpa bantuan komputer. Jadi walaupun nggak terhubung dengan komputer, dia bisa berjalan sendiri ya, itu bisa. Itu namanya stand alone. Lalu untuk klasifikasi kategori sistem selanjutnya, yaitu ada yang real time. Jadi dia punya tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu yang spesifik, disebut dengan sistem real time. Nah, ini nih biasanya IoT ini nih ya, apa yang paling sering dimanfaatkan tuh di IoT ini. Sistem real time terdiri dari hard real time system dan soft real time system. Contohnya ya, kalau yang sistem hard real time itu ya, misalnya ini, saya membuat sebuah aplikasi mengukur ketinggian debit air ya, karena misalnya saya di Jakarta gitu ya, yang rada rawan banjir, saya akan memasang sebuah aplikasi sistem embedded terpisah untuk mendeteksi jarak dari debit air. Jadi kalau debit airnya sudah mendekati batas itu alarm banjirnya akan bunyi. Nah, kenapa disebut dengan hard real time? Ya, karena apa? Karena kalau tidak akurat, tidak berbunyi alarmnya ketika sudah melewati batas, maka resikonya sangat tinggi. Ya, berisiko sangat tinggi. Misalnya, ketika sudah mencapai batas banjir gitu ya, alarmnya tidak bunyi. Ya wis, kelelep gitu ya teman-teman ya. Jadi kebanjiran, itu jadi bencana alam gitu. Ataupun tanah longsor ya. Misalnya kita bisa mendeteksi aplikasi IoT untuk mendeteksi tanah longsor ketika ada pergeseran tanah, sistem bisa membaca secara tepat waktu. Nah, itu contoh implementasi dari real time. Jadi kalau aplikasi ini datanya tidak real time, itu bisa menimbulkan bahaya. Ataupun sistem dianggap sebagai sistem yang gagal. Lalu untuk sistem yang soft real time ini, jadi dia memiliki sedikit ada batas waktu, tidak mendukung deadline. Maksudnya jeda waktunya boleh agak lama gitu misalnya ya. Misalnya kita mencetak buku gitu ya, ngeprint gitu kan. Kita print dari komputer tek gitu ya, tunggu beberapa saat nanti baru keluar cetakan printernya gitu. Ataupun kalau DVD player gitu misalnya kita pencet dulu baru di DVD playernya itu baru terbuka. Itu contoh yang sistem yang sifatnya soft real time.
Lalu ada juga yang sifatnya networked ya. Jadi maksudnya itu adalah sistemnya akan dilengkapi dengan interface network dan diakses oleh satu jaringan, internet gitu ya. Jadi sistem embedded ini terhubung dengan internet ya teman-teman ya, ataupun HTTP web server. Contohnya adalah webcam gitu ya. Misalnya kita mau video call gitu ya dengan teman dari luar negeri gitu ya, kita bisa pakai webcam ini. Nah, sehingga mereka bisa menangkap aktivitas kita pada video webcam itu. Ya, teman-teman misalnya senang main apa nih di aplikasi streaming gitu ya, YouTube streaming, Instagram streaming, Omet TV gitu misalnya. Itu kan kita memanfaatkan webcam dan itu ternyata terhubung dengan internet ya. Jadi memang kalau webcamnya aktif ya atau Zoom lah ya, Zoom yang paling paling sering kita gunakan saat kuliah gitu. Nah, itu kan secara secara kategori dia terhubung dengan internet. Lalu juga ada kategori itu mobile device ya. Jadi seperti smartphone gitu ya, ada PDA itu kategori khusus ya. Kenapa disebut kategori khusus? Karena memang si mobile device ini bisa dijadikan sistem embedded karena memang dia memiliki keterbatasan di memori ya. Jadi memorinya kecil namun dia masih bisa berjalan ya, bisa berjalan tanpa komputer. Oke, lanjut ya. Kita akan bahas tentang arsitekturnya. Ya, jadi arsitektur ini merupakan sebuah abstraksi dari perangkat embedded. Jadi kita harus paham banget arsitektur yang ada pada sistem embeddednya. Kalau sudah berbicara tentang arsitektur, gitu ya, kita harus tahu komponen hardware dan softwarenya ya. Jadi sebagai pondasinya, gitu ya. Jadi kalau udah tahu arsitekturnya, udah tahu pondasi dari sistem embedded, kita akan memahami ya kita sehingga kalau ada riset itu kita bisa melakukan analisis dan menguji kualitas perangkat dan kinerjanya. Misalnya kita akan sesuaikan dengan beberapa keadaan. Misalnya nih arsitektur sebuah sistem embedded untuk apa ya tadi ya yang mengukur banjir gitu ya. Kita kan punya arsitekturnya. Oh berarti ini saya harus merangkai sistem IoT ya dengan microcontroller, lalu ada sensor yang mengukur jarak gitu ya. Nah, dia akan berbunyi secara real time, lalu dia akan ngirim sinyal ke internet. Nah, itu kita harus tahu tuh pahami. Softwarenya akan kita gunakan apa, hardwarenya apa. Jadi kita harus benar-benar paham tentang arsitektur ini. Nah, jadi dari tipe arsitekturnya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada sensor yang masuk ya, nanti akan dibaca apakah dia sistemnya digital ataupun analog. Lalu aktuator ini adalah bagaimana dia menggerakkan sistem embedded ini. Lalu software ini masih dalam satu layer ya, masih dalam satu blok ini dia yang akan mengontrol data-data yang masuk dari sensor ini kemudian dia menjadi sebuah decision making gitu ya, decision making mau dikemanakan data ini. Apakah mau kalau klasifikasi yang network ya akan dikirimkan ke network gitu ya. Misalnya kalau untuk digunakan untuk real time ya real time gitu. Apakah digunakan untuk kebutuhan lain ya dari sistem embedded ini kita software akan mengatur dari data-data sensor yang masuk. Itu tipe arsitekturnya. Lalu teman-teman, berdasarkan arsitektur ini kita bisa melihat ya kalau yang blok biru adalah hardware-nya. Hardware-nya ada ASIC gitu ya, user interface gitu ya, ada RTOS gitu, ada sistem busnya, ada sinyal prosesornya gitu ya, ada memorinya. Nah, kemudian di sini ada software-software yang mengatur controller proses gitu ya, ada yang memproses sinyal. Nah, ini arsitektur yang memang umum yang ada di sistem embedded ini. Jadi, untuk detail dari setiap gambar-gambar yang sudah ada ini ya, jadi user interface gitu misalnya untuk melakukan interaksi dengan pengguna ya. Misalnya kalau sistem embeddednya jenis keyboard gitu ya, scanner, printer, nah itu kita bisa berinteraksi dengan mereka. Contohnya kalau kita pakai keyboard kan kita akan berinteraksi langsung untuk menginputkan data atau touchpad gitu ya. Itu kan kita menginputkan data dari situ. Ini contoh dari user interface. Lalu untuk ASIC ya, Application Specific Integrated Circuit. Nah, ini spesifiknya spesifik fungsinya itu
khusus gitu ya. Contohnya ada motor control gitu ya, ada data modulation gitu. Lalu juga ada microcontroller ya teman-teman ya, yang gambar ini adalah microcontroller. Jadi dia tuh bagian dari mikroprosesornya ya. Jadi dia memang pusatnya di sini. Ada juga real time operating system nih, terdiri dari semua software untuk kontrol sistem dan interface-nya ya. Jadi memang ada softwarenya ya, software yang akan mengatur dari si interface pengguna ini. Lalu ada controller proses gitu ya. Jadi keseluruhan kontrol algoritma untuk proses eksternal yang menyediakan waktu dan kontrol untuk berbagai unit di dalam sistem embedded. Ada digital signal process ya, jenis dari mikroprosesor gitu ya. Ada DSP assembly code gitu ya, kode untuk DSP yang disimpan dalam memori program. Ada dual port memory gitu ya, ada data memori yang dapat diakses oleh dual prosesor pada data yang sama. Ada codec gitu ya, kompresor, dekompresor data, nah user interface proses, bagian dari RTOS ini gitu ya, yang menjalankan software untuk kegiatan interface pengguna dan controller proses, yaitu bagian dari RTOS yang menjalankan software untuk timing dan kontrol antara berbagai unit dari sistem embedded ini. Nah, tadi kita sudah split ya, dari hardware-nya mana, software-nya mana, gitu ya, ada COTS, ada ASICS gitu, ada DSP gitu. Ini hardware-hardware-nya. Lalu untuk software-software-nya itu yang akan mengontrol dari hardware-hardware ini agar bisa bekerja dengan baik. Lalu untuk sifat dari sistem embedded itu tersendiri yaitu sifatnya timelines gitu ya. Dia karena terhubung dengan waktu komputasi sebuah komputer atau mikroprosesor ya dari sebuah CPU gitu ya. Ada concurrency karena memang dalam sewaktu misalnya 5 sensor itu menginputkan data dalam waktu yang bersama-sama itu. Lalu ada liveness gitu ya. Jadi program ini harus berjalan terus kecuali kita hentikan. Jadi karena memang sistem embedded ini memang akan digunakan yang bertujuannya adalah liveness gitu ya, tidak boleh berakhir. Lalu ada interface ya, keterhubungan dengan environment, serial, USB, UART ya, protokol-protokol ini. Lalu ada heterogeneity bahwa nanti sensornya juga macamnya banyak, microcontroller juga macamnya banyak gitu ya. Jenis-jenis pin-pinnya juga banyak, maka biasanya muncul masalah-masalah interoperabilitas ya. Jadi operasi yang dijalankan kadang-kadang ada kendala yang harus kita optimasi ataupun kita perbaiki. Lalu juga sifatnya bisa reactivity ya, tadi terkait dengan real time gitu ya, apakah dia reaktif ataupun tidak reaktif itu bisa ya. Jadi si sistem embedded itu macam-macam. Lalu dia juga harus beradaptasi dengan sistem yang lebih besar dan biasanya ada masalah dengan kendala waktu yang nyata. Contohnya tadi ya banjir gitu ya, udah mendekati harus batas banjir ternyata sistemnya tidak memproses dengan baik, itu kan resiko. Oke, untuk kuisnya ya silahkan dikumpulkan untuk diskalsa maksimal 3 hari. Soalnya adalah ini. Ya, sebutkan dan jelaskan jenis aplikasi sistem embedded pada bidang kedokteran. Oke, untuk mata kuliah ini saya cukupkan ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan 2. Kita akan langsung praktik ya dengan menggunakan MicroPython dan ESP32 sebagai bahan praktik dari mata kuliah sistem tertanam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada seri perkuliahan berikutnya.